Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sesi kedua Bahasa Indonesia dan Budaya ini, Bapak akan membahas tentang ragam dan laras bahasa Indonesia. Berbicara tentang ragam dan laras bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai keperluan yang berbeda-beda. Penutur bahasa Indonesia akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan. Selanjutnya, ciri umum bahasa Indonesia bahwa bahasa Indonesia tidak banyak menggunakan kata dengan tata bahasa berjenis kelamin. Misalnya, dia sebagai perempuan dan dia laki-laki, itu tidak ada pembeda. Kemudian dalam bahasa Indonesia, untuk mengubah suatu kata benda menjadi bentuk jamak, digunakan reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi juga mempunyai banyak fungsi lain, tidak terbatas pada kata benda. Bahasa Indonesia menggunakan dua jenis kata ganti. Orang pertama jamak, yaitu kami dan kita. Susunan kata dasar dalam bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek, atau disingkat SPO. Walaupun susunan kata lain juga memungkinkan. Selanjutnya, bahasa Indonesia juga tidak mengenal tenses atau keterangan waktu dalam hal yang berbeda. Dengan tata bahasa yang cukup sederhana, bahasa Indonesia mempunyai kerumitannya sendiri, yaitu pada penggunaan imbuhan. Selanjutnya, jika kita pahami bahwa ragam bahasa Indonesia bisa dibagi menjadi tiga, yaitu menurut pengantar atau media pengantar atau sarana, situasi dan pemakaian, ragam bahasa keilmuan. Pada bagian media pengantar atau sarana, itu terbagi menjadi bahasa lisan dan bahasa tulis, kemudian ragam baku dan ragam tidak baku. Kemudian ragam keilmuan, yaitu cendekia, lugas dan jelas, gagasan sebagai pangkal tolak, formal dan objektif. Selanjutnya, laras bahasa. Jika kita pahami bahwa laras bahasa adalah kesatuan antara bahasa dan fungsi pemakaiannya, laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang atau disebut juga home style dan keilmuan, sehingga dikenal dengan laras bahasa ilmiah bagian sublarasnya. Menurut Haliday, bahwa menyebut bahwa laras bahasa sebagai variasi bahasa yang berlainan berdasarkan fungsi. Laras akan senantiasa berubah mengikuti situasi. Laras dikategorikan menjadi tajuk wacana, cara penyampaian wacana, dan gaya wacana. Sebagaimana kita pahami pada bagian di samping kanan ini, ada laras bahasa ilmiah, laras bahasa sastra, laras jurnalis, laras hukum, laras kedokteran, laras agama, dan laras teknologi. Juga ada laras ilmiah dan laras iklan, sebagaimana contoh di paling bawah sebelah kanan. Perbedaan di antara sublaras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari penggunaan kosakata dan bentuk kata, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat, penggunaan istilah, pembentukan paragraf, penampilan hal-hal teknis, penampilan kekhasan dalam wacana. Demikian sesi kedua dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya. Selamat belajar, selamat memahami sesi kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.